Saksi Putri Candrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat Apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Adapun fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum adalah menerbitkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bersosial. Adapun tujuan hukum adalah untuk sebagai tata tertib dalam masyarakat yang ditujukan untuk kehidupan sosial yang damai dan adil. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. 3, berdasarkan sifatnya. 4, berdasarkan tempat berlakunya. 5, berdasarkan waktu berlakunya. 6, berdasarkan wujudnya. 7, berdasarkan isinya. Dan 8, berdasarkan cara mempertahankannya. Perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hukum di Indonesia, yaitu berupa 1. Perlindungan hak. 2. Persamaan hak. 3. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum. 4. Kesejahteraan umum. 5. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu, sosial, dan negara. Jadi, setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum. Peradilan hukum tidak dapat membeda-bedakan golongan warga negara, baik itu golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan terbawah. Hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya sama dan tanpa terkecuali, berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak ada diskriminasi atau merugikan satu di antara banyak pihak yang terlibat, serta tidak melibatkan status sosial, agama, ras, adat, warna kulit, ataupun keanekaragaman yang terdapat di Indonesia, yang artinya yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Selanjutnya, yayasan memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan. Landasan hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas adagium hukum tajam ke bawah, hukum tumpul ke atas. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, di antaranya melalui pemberian bantuan hukum.
Kehadiran bantuan hukum dinilai sangat penting bagi negara dengan prinsip persamaan di depan hukum. Maka dari itu, ada hak yang akan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yaitu kesetaraan di mata hukum. Dalam hal ini, persamaan atau kesetaraan yang diterima masyarakat adalah bentuk perlakuan yang sama dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Karena tak jarang dalam realitanya, bantuan yang diberikan hukum hanya dapat didapatkan hanya pada masyarakat yang berkecukupan dalam hidupnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa segala aspek kehidupan baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandasan atas hukum. Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, dibutuhkan aparat penegak hukum yang siap untuk menegakkan hukum di Indonesia. Lalu, apa jadinya jika para penegak hukum tersebut justru melanggar hukum yang harusnya mereka tegakkan? Apakah negara Indonesia masih layak disebut dengan negara hukum? Aparat penegak hukum yang seharusnya memberi contoh yang baik terhadap masyarakat terkait perilaku yang tepat untuk menegakkan hukum, justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan pelanggaran hukum. Seringkali masalah para penegak hukum adalah mereka cenderung fokus pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rakyat kecil, tapi mereka membiarkan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Contohnya terjadi pada penguasa terkenal Roby Sumaupo yang tidak segera ditahan meskipun telah mendapat vonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas kasus dugaan pemalsuan akta otentik kepengurusan Yayasan Bakti Sosial Surakarta, menunjukkan ada kejanggalan dalam penegak hukum di Indonesia. Hal-hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Semoga hukum di Indonesia bisa ditegakkan dan tidak ada lagi aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Semoga negara Indonesia menjadi negara yang pantas disebut negara hukum. Semestinya negara Indonesia pantas disebut negara hukum jika semua penegakan hukum dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab.